Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita dari series terbaru Indonesia yang berjudul 90 Hari Mencari Suami. Series ini menceritakan upaya seorang wanita bernama Ellie untuk mendapatkan jodohnya. Usianya sudah mencapai 30 tahun, yang dalam persepsi banyak orang, ia seharusnya sudah berumah tangga dan berkeluarga. Ellie juga semakin kepikiran saat adiknya Lisa akan melangsungkan pernikahan. Ia terjebak dalam mitos jika perempuan dilangkahi adiknya menikah, maka bakal ada kutukan menjadi jomblo atau single selamanya. Berkat alasan itulah, Ellie kini getol mencari jodohnya. Ia tidak ingin hidup sendiri sampai tua. Jadi, bagaimanakah keseruan filmnya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Di awal, film kita diperlihatkan seorang wanita karir sekaligus pemeran utama di dalam film ini, yang bernama Ellie. Saat itu, Ellie tampak bahagia di pagi ia akan segera bekerja di kantornya. Tak berselang lama, karyawan-karyawan lainnya memberikan kejutan di mana ternyata Ellie ulang tahun pada hari itu. Dan sekarang usianya yang menginjak angka 30 tahun. Lalu kemudian Brian Domani alias kekasih Ellie datang dan memberikannya bunga sebagai hadiah ulang tahun untuk dirinya. Seperti ucapan-ucapan pada umumnya, Brian berharap agar Ellie dipanjangkan umurnya dan semua yang diimpikan dapat terkabulkan secepatnya. Drinking wine, makin cinta sama aku, you and me. Namun ternyata, itu semua hanyalah mimpi dari Ellie semata. Ellie sendiri belum punya kekasih sama sekali, dan ia sangat mengidolakan artis Brian Domani. Saat itu dua temannya Ellie meneleponnya dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Mereka berdua adalah Sandra dan juga Rosa. Bisa dikatakan, ini adalah circle an Ellie dan juga sahabat sejatinya. Untuk merayakannya, mereka bertiga pun janjian bertemu di sebuah kafe di malam hari. Singkat cerita, Ellie pun berangkat ke kantornya. Di dalam hati Ellie, ia berharap karyawan-karyawan lain akan merayakan ulang tahunnya. Namun ternyata, tak ada satupun karyawan yang mengingat ulang tahun dari Ellie. Bersamaan dengan itu, malam nanti adalah event premier film yang Ellie pegang akan terlaksana. Tidak lama setelah itu, Ellie dipanggil oleh Ibu Vivian di ruangannya. Vivian menanyakan pengganti host di acara itu, yang tak kunjung Ellie dapatkan, padahal acaranya sudah mepet, yakni nanti malam. Ellie dengan agak jengkel pun berjanji ke Vivian kalau ia pasti akan menemukan host pengganti secepatnya. Gimana sih? Dipastiin dong, kamu pasti. Udah dapat gantinya? Pada awalnya, Ellie mengira kalau kemarahan Vivian adalah sebuah kejutan untuknya. Namun ternyata, Ibu Vivian juga ulang tahun pada hari itu. Momen memalukannya lagi, Ellie pun disuruh untuk mengabadikan momen tersebut. Di lain cerita, saat Ellie beristirahat, tiba-tiba adiknya yang bernama Lisa menelepon dan memberikan ucapan ulang tahun kepadanya. Namun ada lagi informasi yang Lisa ingin sampaikan. Lisa sudah memantapkan hatinya untuk menikah dengan pacarnya. Mendengar hal tersebut, Ellie pun seketika kaget. Apalagi waktu pernikahan adiknya itu sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan? Lisa mau nikah, Mbak. Mau nikah. Ia pun mengira kalau adiknya tersebut bercanda. Namun ternyata, hal tersebut memang benar dan serius menjalani kehidupan rumah tangga. Ellie pun mencoba mempengaruhi Lisa. Apakah ia memang sudah yakin dengan pacarnya? Lisa pun mengatakan kalau ia sangat percaya dengan pacarnya tersebut dan sama-sama saling menyayangi. Lalu, Emma pun datang dan memberikan kue kepada Ellie. Ia pun mengajak Ellie berbicara, namun Ellie yang tidak meresponnya karena teringat perkataan dari sang adik. Emma ini adalah karyawan di perusahaan yang sama dan bisa dibilang mereka berdua ini bersaing untuk merebut perhatian Ibu Vivian. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan teman karyawan Ellie yang lain bernama Bobby.
Ellie mempertanyakan Bobby yang masih single, padahal usianya yang sudah menginjak kepala 4. Namun, Bobby menjawab kalau pernikahan dan umur tidak ada hubungannya sama sekali dan ia tidak ambil pusing kalau ia belum menikah. Ia menilai kalau hidup adalah hidup dan kita harus menikmatinya walau tanpa adanya pasangan. Lalu, pelayan di kantor datang dan memberikan kado ulang tahun dari Sandra dan Rosa untuknya. Kado itu berupa sepatu yang sangat mahal. Bagus banget. Baru setelah melihat hal itu, teman-temannya di kantor pun mengingat kalau hari itu ternyata ulang tahunnya Ellie juga. Setelah itu Ellie pun berangkat ke venue untuk film yang dia adakan. Di dalam mobil itu, budenya di kampung yang bernama Bude Liz meneleponnya. Ia memberi kabar kalau Lisa mau nikah, yang sebenarnya Ellie sudah tahu dari Lisa sendiri. Bude Liz sebelumnya sudah mengingatkan kepada Lisa kalau jangan menikah dulu sebelum kakaknya alias Ellie menikah duluan. Karena sebagai orang Jawa, Bude Liz mempercayai kalau hal itu adalah sebuah pamali yang dapat menyebabkan Ellie susah mendapatkan pasangan nantinya. Terlebih lagi, hal itu sudah terjadi di keluarga mereka, di mana Bude Santi alias kakak dari Bude Liz kini menjadi perawan tua karena dilangkahi oleh adik-adiknya. Namun Ellie tidak mau ambil pusing dan mengatakan kalau ia tidak mempercayai mitos tersebut dan semuanya akan baik-baik saja. Tidak lama setelah ia mengatakan hal tersebut, sialnya ban mobil yang ia tumpangi tiba-tiba bannya bocor. Jadi perawan tua. Aduh. Bude. Karena tidak ingin terlambat, Ellie pun memutuskan untuk mencari taksi di pinggir jalan. Walaupun dalam hati Ellie, ia ingin cepat mempunyai pasangan, namun ia tidak bersikap cari perhatian kepada cowok-cowok yang ia lihat. Kalian lihat kan? Singkat cerita, akhirnya Ellie tiba di tempat yang ia tuju. Terlihat tim Ellie yang sedang mempersiapkan acara yang akan digelar nanti malam. Ellie pun menemui satu timnya yang bernama Maya. Situasi semakin panik ketika waktu yang mepet, dan Ellie belum melakukan pengecekan rutin kepada persiapannya. Namun untungnya, Maya telah mendapatkan host baru yang bernama Sandy. Tidak berselang lama, Bude Liz kembali menelepon Ellie dan membahas masalah perjodohannya lagi. Ia mengingatkan Ellie, kalau ban yang bocor tadi bisa saja terjadi karena ia meremehkan mitos di keluarganya itu. Bude Liz juga mengingatkan, kalau Ellie jangan sampai seperti Bude Santi yang melajang di usianya yang ke-67. Hal itu karena Bude Santi yang dilangkahi oleh adik-adiknya. Sama seperti sebelumnya, Ellie tetap meremehkan mitos itu. Tidak lama setelah ia mengatakan hal tersebut, spanduk film tiba-tiba jatuh dan hampir menimpanya. Bu, awas bu. Lalu kemudian, event gala premier pun akhirnya terlaksana malam itu. Ellie dan Maya sibuk melakukan briefing kepada tamu-tamu undangan, guna melancarkan acara itu. Tidak lupa juga, ia mengingatkan Sandy untuk tidak salah dalam menyebutkan sponsor utama mereka. Singkat cerita, Sandy pun memperkenalkan film bioskop terbaru itu kepada publik, beserta para pemain dan sutradara di balik film bioskop tersebut. Namun sialnya, saat akan menyebutkan sponsor utama mereka, Sandy pun mengucapkannya dengan sangat belepotan. Vivian yang datang merasa tidak senang dan menyuruh asistennya untuk memanggil Ellie. Ellie pun dimarahi habis-habisan oleh Vivian. Vivian menilai Ellie tidak becus dalam memegang event itu. Ellie seharusnya melakukan briefing berulang-ulang kepada Sandy agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaannya. Ellie pun hanya terdiam dan meminta maaf kepada Ibu Vivian. Ibu Vivian juga menyinggung Ellie yang tidak pernah beres kerjanya, dan wajar kalau Ellie selama ini tidak pernah dapat promosi. Lalu kemudian, saat menemui Sandy,
Ellie pun menegur Sandy yang melakukan kesalahan fatal itu. Namun sebaliknya malah Sandy yang menyalahkan Ellie. Ellie seharusnya memilih Sandy dari jauh-jauh hari dan bukan 2 jam sebelum acara itu dimulai. Wajar jika Sandy melakukan kesalahan tersebut. Papa dadakan. Oke, cukup. Salah gue, tapi salah yeay. Coba kalau... Harusnya kan gue yang ngomelin dia. Loh, kok jadi dia yang ngomelin? Di lain cerita, adik dari Ellie yang bernama Tristan dan pacarnya yang bernama Siska datang di acara itu juga. Ternyata mereka berdua tidak melupakan ulang tahun Ellie dan juga ia pun memberikan kado ulang tahun berupa gelang. Saat Siska pergi sekejap, Tristan pun memberitahu Ellie kalau nanti acara pernikahan Lisa selesai, ia juga berencana akan melamar Siska. Mendengar hal itu, Ellie pun seketika syok dan tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka kalau kedua adik-adiknya sudah berencana untuk melangkahkan kakinya ke jenjang yang lebih serius. Setelah itu, Ellie pun menemui circle-nya, yakni Sandra dan Rosa di sebuah kafe. Ellie pun melampiaskan semua kesialannya hari itu, dengan meminum banyak wine hingga mabuk. Dalam keadaan mabuk, ia pun curhat tentang adik-adiknya, yang tidak lama lagi akan menikah dan melangkahinya. Gue sih gak apa-apa. Ini tambah es batunya. Sepatu. Eli. Singkat cerita, mereka bertiga pun pulang. Di tengah jalan, mereka berhenti sejenak karena Ellie ingin muntah di pinggir jalan. Menurut Sandra, kalau dihitung-hitung, pas 90 hari sebelum adiknya Ellie akan menikah, Sandra pun mendapatkan sebuah ide untuk menyuruh Ellie melakukan proyek 90 hari mencari suami. Ia mengatakan kalau waktu itu sempat untuk Ellie mendapatkan calon pendamping hidupnya. Namun Ellie tidak mau dan merasa proyek itu mengada-ngada. Di saat Ellie ingin membeli sebotol susu di pinggir jalan, tiba-tiba pemotor hampir menyerempetnya dan membuat sepatunya terlempar. Namun seakan sial mengikuti Ellie, di mana sepatu mahal pemberian teman-temannya terinjak oleh kendaraan mobil. Ellie pun kembali ke kosannya dalam keadaan berjalan sempoyongan. Saat ia hendak meminum susu, susu yang ia teguk tersebut ternyata sudah basi. Sialnya lagi, air keran di kosannya itu tiba-tiba mati juga. Di sisi lain, bel rumah dari Sandra berbunyi di tengah malam seperti itu. Di saat ia membuka pintunya, ternyata itu adalah Ellie, namun dalam keadaan yang sangat berantakan. Sandra pun mencium bau busuk dari tubuh Ellie dan menyuruhnya untuk segera mandi. Dan seri 90 hari mencari suami pun bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan berkomentar sebanyak-banyaknya agar saya semangat melanjutkan episode selanjutnya dari series ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.